Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya baik, selamat sore bagi para sahabat Itkes Muhammadiyah Sidrap. Ya, pada kesempatan ini kita kembali pada program Insight Bincang Santai. Nah, seperti biasanya, setiap program podcast Itkes Muhammadiyah Sidrap kita selalu kedatangan narasumber-narasumber yang hebat dan tentunya expert di bidangnya. Ya, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Ya, beliau adalah Ketua Yayasan Masyarakat Peduli. Kemudian beliau juga merupakan salah satu aktivis perempuan yang ada di Kabupaten Sidrap dan Rapang. Ya, langsung saja beliau adalah Ibu Satya Sanusi SAP MAP. Ya, langsung saja kita akan menyapa dulu kepada Ibu narasumber. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itkesmu. Ya, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini sehat. Sehat. Ya, baik. Ya, itulah tadi. Jadi bincang kita pada kesempatan ini tentunya dalam rangka Hari TB Sedunia, yaitu tanggal 24 Maret. Setiap tanggal 24 Maret. Ya, baik Ibu, langsung saja sebelum untuk mengawali bincang kita pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya mempersilakan dulu kepada Ibu untuk memperkenalkan dulu terkait Yayasan Masyarakat Peduli. Terima kasih Adinda Sakinah. Ya. Jadi kami dari Yayasan Masyarakat Peduli TB Kabupaten Sidrap adalah organisasi non pemerintah atau organisasi masyarakat sipil yang peduli TB. Jadi sebenarnya lembaga ini masih sangat muda, masih 1 tahun lebih umurnya dalam penanggulangan TB. Namun alhamdulillah di Amali ini kita sedang melaksanakan program kerjasama dengan Global Fund berkaitan dengan penanggulangan penyakit tuberkulosis selama 3 tahun ke depan. Ya, terus bergerak di bidang TB tadi ya, siapa-siapa yang terlibat dalam yayasan tersebut? Ya, untuk di lembaga ini ada memang khusus untuk yayasan ya, pengurus yayasan atau lembaga. Kemudian untuk pengelola program TB itu ada di SSR TB Community ini ada 2 orang. Salah satunya adalah saya sendiri sebagai program staff atau koordinator. Kemudian ada admin finance tenaga ini, dan di bawahnya itu ada kader-kader kami yang ada di 11 kecamatan di Kabupaten Sidrap. Wow, luar biasa. Ya, jumlahnya itu ada sekitar 40-an. Mereka adalah pejuang-pejuang TB yang yang sangat militan ya. Berjuang setiap hari, mereka mendatangi masyarakat untuk bagaimana menemukan kasus terduga TB di masyarakat, kemudian dibantu untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Ya, baik. Bisa sedikit dijelaskan terkait penyakit tuberkulosis itu sendiri sehingga para sahabat Itkes Muhammadiyah Sidrap bisa tahu terkait masalah penyakit tuberkulosis. Ya, terima kasih. Jadi TBC sebenarnya sudah lama ya, sejak tahun 1880-an itu Robert Koch, ditemukan oleh Robert Koch. Itu adalah penyakit menular ya, yang penyebabnya itu adalah salah satu kuman yang biasa dikenal dengan kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi kuman ini menyerang tubuh manusia. Namun pada umumnya yang diserang itu kebanyakan paru-paru, tapi bisa menyerang anggota tubuh yang lain seperti kulit, tulang, kelenjar getah bening, bahkan otak. Jadi banyak ada juga usus, bisa kadang-kadang ada kasus TB usus ditemukan. Ya, kemudian seperti apa itu tanda dan gejalanya tuberkulosis ini, Bu? Ya, jadi berkaitan dengan tanda dan gejala TB ada 2. Biasanya ada yang kita kenal dengan gejala utama ya. Gejala utama itu batuk berdahak kurang lebih dari 2 minggu. Jadi kalau yang mengalami batuk sudah minum obat, mungkin sudah ke puskesmas memeriksakan diri ya, maka harus segera diperiksakan dahaknya ke
puskesmas. Siapa tahu itu adalah gejala TB. Kemudian ada juga namanya gejala tambahan. Gejala tambahan itu atau gejala pendukung seperti demam, ya, sering-sering demam, kemudian meriang, ya, kemudian sesak dada, ya, nyeri dada, kemudian berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, itu juga salah satu gejalanya. Kemudian batuk, ada bercak darah, itu biasanya yang sudah parah-parah itu sudah seperti itu biasanya. Nah, sekarang peran ITKES Muhammadiyah Sidrap sebagai kampus kesehatan, kira-kira ITKES Muhammadiyah Sidrap itu bisa mengambil peran di mana dalam penanganan atau penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Sidrap ini? Jadi tentu sebagai universitas, ya, perguruan tinggi di bidang kesehatan, saya kira harus, ya. Inilah makanya kita Yayasan Masyarakat Peduli Sidrap melakukan penandatanganan MOU tadi pagi berkaitan juga, ya, tadi pagi kita dilaksanakan dengan meriah, dengan hikmat, penandatanganan MOU dengan ITKESMU berkaitan dengan penanggulangan penyakit tuberkulosis ini. Di dalamnya itu memuat hal-hal yang akan kita lakukan berkaitan dengan kerjasama ini. Salah satunya adalah pemeriksaan atau screening TB bagi dosen, staf, dan seluruh mahasiswa ITKESMU yang mengalami gejala TB. Kemudian kita akan melaksanakan kerjasama dengan mahasiswa dalam PKL-nya itu, ya, atau KKN, untuk bagaimana menggerakkan mahasiswa ini di masyarakat bersama dengan kader-kader Yamali untuk turun bersama-sama melakukan sosialisasi, melakukan penemuan kasus TB di masyarakat, sehingga harapannya universitas atau perguruan tinggi ITKESMU ini sebagai salah satu stakeholder, ya, khususnya di bidang pendidikan, itu bisa membantu masyarakat kita khususnya di Kabupaten Sidrap ini untuk menanggulangi penyakit tuberkulosis. Karena sebenarnya kita punya harapan keterlibatan semua pihak, ya, untuk penanggulangan penyakit TB ini. Ya, tentunya harapan kita ini adalah terjun ke masyarakat, bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat. Apakah ada trik-trik khusus yang dilakukan oleh Yayasan Masyarakat Peduli dalam menanggulangi tuberkulosis di masyarakat? Karena kita ketahui bahwa stigma masyarakat terkait penyakit tuberkulosis ini, seperti apa? Jadi kader-kader kami itu, relawan-relawan Yamali ini adalah pada umumnya itu adalah ibu-ibu rumah tangga, ya, ibu rumah tangga. Ada yang memang kader posyandu, ada yang memang sebagai ibu rumah tangga. Mereka itu adalah peduli, ya, orang-orang yang memang peduli. Jadi mereka sering sekali, ya, turun ke masyarakat, apalagi kalau memang misalnya sudah ada informasi dari petugas dan lain sebagainya bahwa di sini ada yang mengalami gejala, bahwa mereka mendatangi, mereka mengedukasi masyarakat, kemudian dalam hal pendampingan, ya, memberikan motivasi, kemudian mengedukasi supaya jangan terjadi stigma, karena biasanya TB ini kan dikenal sebagai penyakit yang memalukan, sehingga kadang-kadang orang malu untuk mengakui, orang malu untuk membeberkan atau menyampaikan bahwa saya mengalami gejala seperti ini. Tugas kader kami juga di samping menemukan itu juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka tidak boleh malu, ya, mereka harusnya cepat menyampaikan. Kemudian kita berikan pemahaman bahwa pasien-pasien TB adalah bukan orang yang harus kita hindari, tapi harus diberikan dukungan, terutama dukungan dari keluarganya sendiri. Karena fakta memperlihatkan bahwa pasien TB yang memang mendapatkan dukungan dari keluarga itu penyembuhan proses penyembuhannya sangat bagus dan cepat. Memang tentunya kalau misalkan di masyarakat itu terjadi TB, ya, seperti biasa stigmanya adalah biasanya masyarakat itu mengalami isolasi sosial. Jadi dia tidak mau bergaul kepada masyarakat lain karena adanya perubahan konsep diri tadi tentunya. Ya, jadi ada pergeseran peran misalkan dari sebelum dia sakit dan pas dia sakit dan pasca dia sembuh. Jadi itu tentunya ada perubahan yang memang membutuhkan dukungan dari kita semua, khususnya pada Yayasan Masyarakat Peduli itu membidangi atau bergerak di bidang ini.
Kalau selama ini ya yang dilakukan kader-kader kami itu, jadi setelah misalnya dia menemukan kasus TB dan dimulai pengobatan, itu kader kami selalu berusaha ya melakukan pendampingan, bahkan yang memang kasus yang ditemukan dan belum siap untuk berobat itu kita datangi, kita berikan semangat, kita berikan motivasi bahwa mereka harus berobat. Kenapa? Karena kalau tidak berobat itu bisa memberikan ancaman untuk keluarganya sendiri, orang dekatnya, karena seperti ini TB ya, jadi bisa menambah kasus baru. Ya, betul sekali. Ya, baik, luar biasa tadi ya pemaparannya seperti apa, kemudian apa lagi namanya dukungan kepada masyarakat, kemudian Yayasan Masyarakat Peduli ini mempunyai beberapa kader yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidin dan Rempang ini. Nah, sebagai Ketua Yayasan Masyarakat Peduli, kira-kira apa harapannya di hari TB ini? Dalam rangka Hari TB Sedunia ini, apa harapan dari Ibu beserta tim untuk kedepannya? Ya, tentu sebagai penggiat TB ya, saya sangat berharap bahwa pemerintah betul-betul ya memberikan dukungan terhadap penanggulangan TB ini, mulai dari pemerintah pusat sampai ke desa-desa, karena ketika program ini kita hanya kerja satu-satu, kalau misalnya yang terlibat dan sibuk di program ini hanya petugas dengan kader TB ya, saya kira tidak ada artinya. Dan cita-cita kita untuk mewujudkan eliminasi TB tahun 2039 itu nonsen. Makanya oleh karena itu harapan kami pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada memberikan kontribusinya untuk penanggulangan TB ini, karena kenapa? Jiwa yang ingin kita selamatkan, jiwa yang ingin kita selamatkan. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan satu manusia, maka sesungguhnya dia telah memelihara kehidupan seluruhnya. Jadi satu pasien TB yang kita tolong itu luar biasa, menolong kehidupan keluarganya, menolong orangnya, kemudian sehingga tidak menularkan ya, itu dulu terutama tidak menularkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, karena satu pasien TB yang tidak berobat itu bisa berpotensi menularkan ke 10-15 orang. Ya, kemudian program-program yang kita lakukan di TB Yamali ini, TB Yamali ini ada beberapa kegiatannya, diantaranya tugas utama kita itu adalah penemuan kasus ya, penemuan kasus, kemudian pendampingan pasien, kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan stakeholder, khususnya dinas kesehatan ya, sampai puskesmas dan di bawahnya itu. Kemudian selama ini kita ikut mengadvokasi pemerintah, khususnya misalnya SKPD ya, SKPD terkait seperti dinas sosial, kemudian pemberdayaan perempuan ya dan desa, Pemdes. Alhamdulillah hari ini juga kami bekerja sama dengan pemerintah Desa Mario, itu ada penandatanganan MOU berkaitan dengan desa siaga TB. Insya Allah kita telah menandatangani kontrak kerjasama untuk bagaimana menggerakkan komponen-komponen masyarakat di pemerintah Desa Mario itu untuk peduli terhadap TB. Mudah-mudahan ke depannya kepala desa yang lain ikut juga, sehingga kekuatan kita semakin besar ya dalam memberantas penyakit TB ini. Khusus untuk mendukung pendanaan, karena di program ini kan juga terbatas ya. Jadi ada beberapa item yang memang kami tidak tersedia, sehingga kami mencoba melakukan kerjasama juga dengan lembaga-lembaga filantropi. Di dalamnya itu ada Lasismu ya, alhamdulillah. Sudah berapa tahun kita kerjasama dengan Lasismu. Kegiatannya itu beliau Lasismu ini menggalang dukungan dana yang diperuntukkan kepada kader dan pasien TB khususnya yang tidak mampu. Jadi biasanya kalau ada pasien yang tidak mampu, yang membutuhkan untuk pemeriksaan di rumah sakit di puskesmas, itu kita berikan transport, kemudian kita pemberian nutrisi pasien TB, sehingga bisa membantu proses pengobatannya ya dan cepat pulih. Karena penyakit TB ini memang harus benar-benar
seluruh komponen itu harus terlibat, apalagi dalam proses pengobatannya. Karena pengobatan TB kan cukup lama ya, 6 bulan. 6 bulan. Jadi tidak seperti penyakit-penyakit lain ya, sembuh dengan waktu satu minggu dan sebagainya. Jadi TB itu harus 6 bulan, harus dipantau. Apakah ada efek samping pengobatan yang terjadi oleh pasien ya. Kemudian bagaimana, apakah berat badannya naik, apakah ada hal yang lain seperti yang Adik Kina tadi jelaskan ya, tentang ada faktor psikologi ya yang sangat berpengaruh terhadap pasien ini terutama. Bahkan keluarga sendiri juga memang harus kita lakukan pendampingan dan berikan penguatan bahwa keluarga mereka ini harus benar-benar didukung untuk keberhasilan pengobatannya. Dan itu sering kita dan memang terjadi ya di lapangan. Jadi itu, dan itu tanpa dukungan dan bantuan dari kader itu tidak ada apa-apa aja. Jadi sebenarnya kader itu adalah tulang punggung program ini. Dan tadi juga di TB Day kita berikan penghargaan kepada 10 kader terbaik ya, 10 kader terbaik yang ada dengan indikator penilaiannya itu kader yang memiliki capaian terbanyak, kemudian terduganya ya, suspeknya, kemudian kader yang memiliki pasien ya, laporan pasien terbanyak, jadi ternotifikasi. Jadi itu luar biasa ya, dari pergerakan daripada Yayasan Masyarakat Peduli ini untuk pemberantasan tuberkulosis yang ada di Kabupaten Sidrap. Pada intinya kita harus saling merangkul dan semua harus terlibat untuk dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis ini yang ada di Kabupaten Sidrap. Ya, terima kasih. Baik para sahabat podcast ITKES Muhammadiyah Sidrap. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Ini sudah masuk sholat asar. Jadi insya Allah kita akan mengakhiri bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Jadi pada intinya kita harus saling merangkul, saling mendukung untuk berbuat kerjasama ya, antara ITKES juga dan Yayasan Masyarakat Peduli sudah melakukan kerjasama tentunya ya untuk dalam hal ini untuk menanggulangan penyakit tuberkulosis yang ada di Kabupaten Sidrap ini. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Ya, para sahabat ITKES Muhammadiyah Sidrap dimanapun berada, sebelum kita menutup bincang santai kita pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan dulu ini ada sponsor kita pada program kali ini, yaitu Bola Belo. Jadi Bola Belo ini bergerak di bidang penyewaan baju bodo dan make up. Jadi letaknya di Kelurahan Biloka, Kecamatan Pancolotan, Kabupaten Sidrap. Jadi terima kasih kepada Bola Belo atas sponsornya pada bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Baik, ada mungkin pesan sebelum closing bincang kita pada hari ini untuk para sahabat ITKES Sidrap. Mungkin bisa disampaikan terakhir sebagai closing statement dari saya. Baik seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidrap dan di Indonesia ya, jangan pernah takut. TBC adalah penyakit yang memang sangat berbahaya namun bisa disembuhkan dan pengobatannya tersedia semua di layanan puskesmas secara gratis. Jadi ketika kita mengalami gejala-gejala yang seperti apa yang saya sebutkan tadi ya dari atas itu, dari awal bahwa ada gejala batuk dan gejala tambahan lain, maka segeralah memeriksakan diri ke puskesmas atau bisa menghubungi kader-kader kami yang ada di setiap kecamatan dan desa, sehingga upaya kita untuk memberantas penyakit TB ini bisa terus kita galakkan sehingga lebih cepat ya, semakin cepat ditemukan semakin baik ya, sehingga kita bisa menuju eliminasi TB tahun 2035 insya Allah. Ya, baik para sahabat ITKES Muhammadiyah Sidrap dimanapun berada, itulah tadi bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Ya, tentunya jangan hindari TB ya. Mari kita merangkul bersama apabila ada gejala yang kita temukan pada diri kita, keluarga kita atau orang-orang yang berada di sekitar kita, segera hubungi atau kunjungi layanan kesehatan terdekat yang ada di lokasi atau tempat kita berada. Ya,
Baik, para sahabat Itkes Muhammadiyah Sidrap dimanapun berada, jangan lupa untuk like, comment, share, and Subscribe. ya baik. Saya Sri Sakina akan undur diri dalam program ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di program berikutnya dengan bincang santai dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.